Shalom, selamat datang kembali di Renungan Rohani Aku Percaya. Haleluya, hari ini sama-sama kita akan diberkati melalui sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya rindu untuk menyampaikan pada setiap kita sekalian. Mazmur 128 ayat 1-6. Agak panjang sedikit ayatnya, tapi tidak apa-apa. Seperti kasih Tuhan selalu tidak pernah terbatas bagi saudara dan saya. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Sedemikian panjang, sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita mendengar kabar baik kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah orang yang menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena orang yang menjadi pelaku firman Tuhan hidupnya pasti berbahagia. Bicara tentang berbahagia, hari ini renungan rohani saya beri judul Keluarga yang Berbahagia. Puji Tuhan. Yuk sama-sama bilang sama saya, keluargaku berbahagia. Amin. Walaupun hari ini saudara dan saya mungkin kita melihat ya ada pergumulan, ya mungkin memang ada permasalahan, mungkin bahkan saudara bilang, Pak, keluarga saya belum berbahagia. Ya mungkin hari ini saudara juga mengalami keluarganya belum ada pemulihan. Tapi imani, perkatakan, deklarasikan dengan iman percayamu, keluargaku pasti berbahagia. Dan hari ini saya mau bagikan kata berbahagia dalam teks ini, dalam Mazmur 128, itu artinya esher, ya saudara. Dan artinya diberkatilah. Dalam bahasa aslinya, kata berbahagia itu esher. Dan artinya diberkatilah. Jadi keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang diberkati. Puji Tuhan, sesederhana itu. Tapi hari ini, ayo saudara dan saya percaya, saya tahu mungkin ada tantangan yang mungkin gak gampang atau mungkin gak mudah. Dan hari ini saya percaya bahwa ada dua faktor ya yang akan kita lihat, dua faktor keluarga yang diberkati Tuhan berdasarkan Mazmur 128. Yang pertama, keluarga yang kepala rumah tangganya, yang imamnya, pemimpinnya, orang yang hidup takut akan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, hari kita akan sama-sama belajar ya, apakah berkat keluarga bagi keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan. Keluarga yang berbahagia ya, berkatnya itu apa sih? Yang pertama, baiklah keadaannya. Sesuai dengan firman yang barusan kita dengar. Di ayat kedua dikatakan baiklah keadaanmu. Di Mazmur 128 ayat yang kedua, di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan New Living Translation, di sana disampaikan, you will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. Wow, luar biasa. Ini ayat sangat luar biasa. Karena Alkitab bilang, pemazmur bilang, you will enjoy the fruit of your labor. Engkau akan menikmati ya apa yang menjadi pekerjaanmu, hasil dari pekerjaanmu, dari tanganmu sendiri. Jika tanganmu benar, jika pekerjaanmu jujur, jika hari ini apa yang kau lakukan dengan setia, yaitu di dalam Tuhan, engkau tetap lakukan sampai sekarang. Berdiri di atas integritas, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Walaupun orang lain berkata apa, walaupun orang lain mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi saudara tetap melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara akan melihat hasil dari apa yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan akan manis dan indah. Karena apa? Firman Tuhan bilang, how joyful, betapa sukacitanya, betapa gembiranya, dan betapa sejahteranya, betapa makmurnya engkau akan alami. How prosperous you will be, engkau akan mengalami, akan terjadi dalam hidupmu. Yang terutama apa? Kejujuran. Yang terutama apa? Kekudusan di dalam rumah tanggamu.
Maka saudara dan saya percaya setiap kepala rumah tangga, setiap imam, setiap suami yang takut akan Tuhan, baiklah keadaanmu, baiklah keadaan keluargamu, baiklah istrimu, baiklah anak-anakmu, bahkan pekerjaan usaha bisnismu. Ayo para bapak, para suami, percayalah hari ini, kalau keluarga lain ditolong Tuhan, rumah tangga lain ditolong Tuhan, keluargamu juga pasti ditolong Tuhan. Percayalah, imanilah, keluargamu disayang Tuhan. Dan hari ini saya mau sampaikan bahwa keluarga itu inisiatifnya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan yang juga pasti bertanggung jawab atas keluargamu dan keluargaku. Terpelihara sempurna anak-anakmu seperti yaitu tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu, membawa juga sukacita, ya, menjadi kemuliaan. Urapi anak-anak saudara dan saya, urapi mereka dengan kuasa minyak urapan. Anak-anak pandai cerdas, tidak jatuh, tidak celaka, dijaga malaikat sorga, bahkan menjadi generasi yaitu yang punya roh the best and the biggest. Jadi generasi yang berhasil di bidangnya masing-masing. Dan saya percaya bahwa ketika hari ini keluargamu hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti urapi keluarga saudara. Ada banyak anak-anak yang berhasil sampai beasiswa, diurapi dengan kuasa minyak urapan. Bahkan menjadi orang-orang yang sekarang menjadi orang-orang yang penting. Ya saudara, ada seorang anak muda, ya saudara, namanya ya Brigita, saudara. Dia dari awal mau mendapat beasiswa perguruan tinggi universitas yang keren, saudara, yang luar biasa, yang bagus, saudara, di Jakarta. Dia minta didoakan dan dia percaya sarana kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Dia terima, imannya dijawab Tuhan. Dan ketika itu dia mau beasiswa lagi di Amerika, universitas di Washington, saudara. Dia menerima juga dan doanya dijawab Tuhan. Sampai hari ini dia ada di posisi yang ya penting, saudara, yang juga bisa berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Dan semuanya saya percaya bahwa Tuhan memakai, Tuhan mengurapi. Ada anak-anak Tuhan yang dipakai luar biasa. Karena apa? Karena hidupnya takut akan Tuhan. Karena hidupnya di dalam pengurapan Roh Allah, ada Roh Kudus. Maju terus di dalam Tuhan Yesus, tetaplah setia, tetaplah percaya. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Tuhan memberkati. Shalom.